Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membahas soal yang diberikan oleh Paga sebagai remedial mapel akuntansi keuangan lembaga. Profile creator atas nama Khairul Oktavia Kadarusma dari kelas 11 AKL SMKN 3 Jakarta. Oke, soal yang pertama. Ada dua kategori aset tetap yang secara fisik dapat dipergunakan dalam operasi perusahaan. Sebut dan jelaskan dua kategori aset tetap tersebut. Jawaban dari nomor 1. Yang pertama itu ada tangible fixed asset dan intangible fixed asset. Tangible fixed asset itu aset tetap berwujud, aset yang secara fisik dapat dipergunakan dalam operasi perusahaan. Dan intangible fixed asset yaitu aset tidak berwujud, sebaliknya aset yang umumnya dipanjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Lanjut soal kedua. Aset tetap tidak berwujud dibatasi waktunya dan oleh perusahaan. Jelaskan perbedaan hak paten dan hak cipta. Jawaban dari nomor 2, hak paten. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perseorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan kepada seorang atau badan untuk memperbanyak dan memperjual barang hasil karya intelektual. Oke, lanjut soal yang ketiga. Pada tanggal 3 Januari 2023, PT Olaga Food membeli sebuah kendaraan secara tunai dengan harga 190 juta. Sebelum dioperasikan secara normal, dikeluarkan biaya berikut ini. Biaya yang tersedia itu biaya pengangkutan sebesar 2.250.000 dan biaya pemasangan 2.250.000, biaya percobaan dan servis 2.600.000. Dengan tafsiran umur ekonomis 5 tahun dan nilai sisa sebesar 5 juta, metode penyusutan penggunaan straight line method berdasarkan transaksi tersebut. Perintah yang disuruh yang pertama, hitunglah harga perolehan kendaraan tersebut. Yang kedua, membuat jurnal untuk pencatatan pembelian kendaraan tersebut pada tanggal 3 Januari 2023. Dan yang ketiga, membuat jurnal untuk pencatatan penyusutan kendaraan tersebut tahun 2021. Jawabannya itu harga belinya kan tadi 190 juta dan biaya pengangkutan dan pemasangan sebesar 2.250.000 dan biaya percobaan dan servis 2.600.000. Nah, harga beli dan biaya-biayanya semuanya ditambah dan totalnya itu sama dengan 197.100.000. Jurnal yang terdapat yaitu pembelian kendaraan pada kas. Pembelian kendaraan sebesar 190 juta dan pada kas 190 juta. Oke, untuk menjawab perintah nomor 3. Di sini kita mendapatkan nilai residu 5 juta. Menghitung penyusutan. Yang pertama, harga peroleh dikurangi nilai residu. Tadi kan harga perolehannya totalnya 197.100.000 dikurangi nilai residu yaitu 5 juta dan mendapatkan hasil 192.100.000. 192.100.000 dibagi 5 dan menghasilkan 38.420. Jurnal yang terdapat itu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan yang sama-sama bernilai 38.420.000. Selanjutnya untuk soal nomor 4, pada tanggal 11 Januari 2023, UD Sinar mengeluarkan
uang sebesar 500 juta untuk memperoleh waralaba dari Alfamart selama 10 tahun untuk membuka minimarket yang beroperasi resmi mulai tanggal 2 Februari 2023. Berdasarkan transaksi tersebut, kita diminta untuk yang pertama, menghitung amortisasi untuk setiap akhir periode, dan yang kedua, membuat jurnal untuk mencatat amortisasi waralaba Alfamart. Oke, untuk menjawab nomor 4 yang pertama, itu menghitung amortisasi untuk setiap periode. Modalnya kan tadi 500 juta. 500 juta untuk memperoleh waralaba selama 10 tahun. 500 juta dibagi 10 tahun yang memperoleh nilai yaitu 50 juta. 11 di 11 dibagi 12 dibagi setahun, habis itu dikali 50 juta, yang hasilnya 45.833.000. Jurnalnya yaitu biaya amortisasi waralaba pada waralaba yang sama-sama bernilai 45.833.000. Oke. Dan untuk soal yang terakhir, soal nomor 5. Pada tanggal 2 Januari 2023, PT Jaya Sakti memperoleh hak paten atas suatu produknya dengan mengeluarkan berbagai macam biaya sebesar 25 juta. Hak paten tersebut, hitunglah amortisasi hak paten tersebut tiap tahunnya dengan menggunakan metode garis lurus. Dan di sini jawabannya. Dimulai dari tahun 2022 sebesar 20%. Cara hitungnya itu 25 juta yang tadi biayanya 25 juta dikali 20% dan menghasilkan 5 juta. 5 juta dikurangi 25% ini, 25 juta ini yang memperoleh nilai akhirnya yaitu 20 juta. Nah, dari 20 juta ini dikurangi 5 juta ini, hasilnya 15 juta. 15 juta ini dikurangi 5 juta, hasilnya 10 juta. 10 juta dikurangi 5 juta, hasilnya 5 juta. 5 juta dikurangi 5 juta sama dengan habis. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.